Community Corner di Sonora FM 92 Jakarta. Saya sudah bersama dengan dua tamu istimewa saya dari komunitas yang sudah settle hampir 11 tahun. Kalau kita hitung ya, 2023 ini mereka akan berusia 11 tahun. Jadi untuk sebuah komunitas ini kita, kalau saya pribadi sih respect ya, komunitas yang bisa survive selama 11 tahun itu bukan sesuatu yang mudah, menjaga soliditas, kekompakan, kemudian juga memaintain membernya untuk terus loyal ya dengan berbagai macam inovasi dan kegiatan. Ini menarik ya, kita akan cari tahu bagaimana caranya komunitas ini kemudian eksis sampai saat ini. Selain itu yang menarik juga ada banyak kegiatan-kegiatan inspiratif yang sering mereka lakukan. Meskipun komunitas ini adalah komunitas otomotif ya, tapi ternyata ada sisi humanis yang mereka sering lakukan, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bakti sosial, tidak hanya kumpul-kumpul, gathering antar member, antar anggota. Sudah hadir bersama saya di Sonora, Jakarta pada sore hari ini adalah dari White Car Community. Yang pertama ada Om Doni Kertopati, langsung ini ketuanya ya. Yang nasional ya Om Doni ya? Nasional. Sehat Om Doni? Alhamdulillah. Ketua Umum WCC Indonesia. Indonesia. Jadi membernya sekarang di seluruh provinsi ya jaringannya Om Doni? Iya, kita tersebar di 34 kota kabupaten. 34 kota kabupaten dengan total member sampai sampai sekarang yang terdaftar di 4.800-an. 4.800-an. Wow, ini keren sih ya. Jadi komunitas yang berwarna mobil. Berwarna mobil putih. Putih. Nah, karena ada di Jakarta, ya sudah hadir ya. Ketua chapter dari WCC Batavia. Om Cepi Saiful, apa kabar Om Cepi? Alhamdulillah baik Om. Jadi tuan rumah di sini ya. Yes. Jadi kalau chapter Jakarta berarti yang paling sibuk atau gimana sih Om Doni? Yes, untuk sekarang ini kan namanya komunitas kan upside up down ya. Jadi untuk sekarang ini memang teman-teman di chapter Batavia yang paling rame sih. Oke. Paling banyak dari 4.000 sekian tadi, berapa member di kalau sampai saat ini yang terdata sekitar 400 member 400 untuk member. Batavia sendiri. Oke. Nah, Om Doni ini jadi penasaran. Ini kan komunitas otomotif berbasiskan warna mobil. Menarik karena di dalamnya ada berbagai macam brand, ada berbagai macam tahun rilis ya, tahun keluaran. Nah, mungkin sejarahnya dari awal 2022 berarti ya. Kita berdiri di 2010 sebetulnya. 2010. Sebenarnya di 2010 itu kita mulainya dari Kaskus. Jadi forum Kaskus itu kita punya semacam thread ya di situ. Nah, pada saat itu di 2010 itu memang tren mobil putih sedang meningkat. Karena kan sebelumnya kan warna putih itu kan solid ya, nggak ada yang metalik. Betul. Jadi tidak menarik dilihatnya. Orang ngeliatnya kayak ambulans gitu kan, gitu. Jadi memang banyak yang nggak suka putih pada saat itu. Nah, di 2010 mulailah muncul, kalau nggak salah mungkin Honda ya pertama kali. Yang pertama kali membuat warna putih metalik. Nah, dari situlah mulai kumpul. Awalnya 10 orang, terus kemudian jadi 20 orang. Nah, selama 2 tahun itu kita belum ketemu. Selama 2 tahun itu kita belum ketemu, kita cuma ngobrol aja di forum. Sampai di akhirnya di 2012 kita minta, ayo kebudar dong, kapan lagi nih kita? Kalau enggak nih nanti udah keburu surut lagi nih semangatnya kan, gitu kan. Akhirnya kita ketemuan lah di bulan Mei itu di Parkir Timur Senayan. Mei 2012 berarti ya? Mei 2012. Oke. Itu simple banget tuh, kita cuma gelar tiker, udah lesehan aja di Parkir Timur, udah ngobrol-ngobrol, akhirnya setuju 19 orang deklarator situ. Untuk mendeklarasikan bahwa mulai tanggal ini berdirilah White Car Community. Jadi 19 orang sebagai pionir ya. Iya, deklarator. Termasuk Om Cepi atau belum masih belum lahir. 19 orang itu berarti punya peran yang penting ya, karena melahirkan, membidani WCC ini. Siapa aja Om waktu itu? Yang mungkin sore ini ngedengerin juga nih. Mudah-mudahan ya. Kalau semuanya sih nggak hafal saya. Cuman kalau beberapa yang masih aktif itu ada Tante Yuli, yang namanya Om BW Budi Wicaksono, ada juga Om Idam, itu bapak komunitas tuh, dia ikut komunitas sampai 14. Wow. Gitu. Jadi memang founder kita, founder kita tuh memang orang-orang komunitas sih. Pastinya. Jadi memang teman-teman suka ngumpul ya. Betul. Lahirlah WCC di bulan Mei tanggal 6.
Tanggal 6 Mei Tanggal 6 sebagai hari jadi WCC Ya. diperingati setiap tahun nih sampai Setiap saat tahun, ini. Oke. Ini menarik ya sahabat Sonora, dari 19 kemudian sekarang bertransformasi menjadi 4.000 bahkan. 4.000-an. Nah, apa yang menjadi momentum paling diingat sehingga pertumbuhan membernya tuh langsung zep gitu, langsung progres? Yang saya ingat ya, pertumbuhan kita memang muncul pesat itu sekitar 2015 sampai 2018. Oke. Jadi memang permasalahan di komunitas itu dulu itu selalu terjadi karena slow respon. Oh. Gitu kan, slow respon, kemudian hak yang menjadi member, semacam seragam apa segala macam itu terkendala, dia baru terima berapa bulan. Karena sibuk mungkin. Ya, yang satu ngurus. itu, kedua modalnya belum ada. Oke. Jadi memang permasalahan kita dulu itu kan kita kalau mau beli jersey itu nunggu 100 orang dulu. Oh, Nah, iya. sedangkan untuk 100 orang belum tentu kan sebulan full. Betul. Bisa juga 2 bulan. Nah, itu menjadi kendala. Nah, ketika saya waktu itu masuk sebagai sekjen, saya merubah sistem. Yang tadinya sistem registrasi manual, saya rubah menjadi online. Oke. Gitu, online. Dan kemudian alhamdulillah ya kita juga mendapatkan suntikan dana dari produsen ban sebagai sponsor kita tahunan. Jadi kita dimodalin nih, jebret sekian puluh juta kan. Habis itu beli deh jersey, siapin 200 pieces. Udah, jadi paling lama seminggu udah dapat kok gitu loh. Jadi ada sponsor masuk. Waktu itu iya. Ya, sponsor masuk Nah, ya. selain itu yang pertama, yang kedua kita juga pada saat itu aktif. Oke. Aktif di kegiatan-kegiatan sehingga media sosial kita mulai naik. Oke. Gitu. Yang terakhir, yang pasti kita pada saat itu ada cerita menarik sih sebenarnya. Apa tuh Om Doni? Jadi pada saat kita kopdar, touring di Jogja, itu ada mobil putih yang mogok. Kita kira itu member. Nah, udah kita bantu sampai akhirnya jalan lagi. Nah, dia merasa saya bukan member, dibantu. Akhirnya member dia masuk ke kita dan dia mengajak circle-nya dia untuk masuk. Baru itu mulai berkembang. Gitu. Oke. Ini kalau kita ngasih sesuatu ikhlas pasti balik lagi ya. Oke, di Jogja itu kejadiannya. Kejadian di Jogja. Jogja. Ini menarik sahabat Sonora. Jadi memang ada misi lain, tidak hanya ngumpul-ngumpul tapi juga ada kegiatan. Tadi sudah disinggung juga kegiatan-kegiatannya. Tapi sebelum saya ke Om Doni lebih detail lagi tentang WCC, Om Cepi udah berapa lama kalau join sampai kemudian sekarang jadi ketua chapter Batavia, itu ceritanya gimana? Ya, saya sendiri bergabung di White Card itu udah kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Ya, menurut saya cukup cepat saya menjadi ketua chapter dengan waktu 1,5 ya, karena memang saya benar-benar super aktif juga di WCC. Jadi bisa dibilang ya cepat gitu jadi ketua chapter ya. Dan teman-teman juga di Jakarta dukung saya, support saya di Batavia untuk saya menjadi sebagai ketua chapter di Batavia. Memang yang lain butuh waktu berapa lama untuk bisa menduduki kursi ketua chapter ini biasanya? Sebetulnya sih untuk menjadi ketua chapter ya bisa dibilang kan nggak mudah juga ya kalau di WCC ya, menurut saya ya. Apa kualifikasinya, syaratnya gitu? Ya harus aktif, ya harus punya mungkin leadership dan pengalaman-pengalaman di komunitas terutama itu yang bisa jadi tolak ukur ya Doni, untuk menjadi sebuah atau seorang menjadi sebagai ketua chapter. Iya, karena dibutuhkan kemampuan untuk mengorganize ya. Ini kan organisasi meskipun komunitas tapi kan juga ada strukturnya, kemudian juga ada program kegiatannya. Dan lebih sulit jadi ketua chapter daripada jadi ketua umum. Kenapa? Pertanyaannya. Dia berhadapan langsung dengan member. Jadi yang komplain iya, semua. Kalau ketua umum kan kita mengorganize sebuah struktur ya. Sebuah organisasi, tapi kita cuman komunikasinya kan ketua chapter. Oh iya. Cuman 34 orang. Sedangkan dia 400 orang. Jadi lebih sulit jadi ketua chapter daripada ketua umum. Yang paling menantang apa sih? Om Cepi, mungkin punya pengalaman gitu yang ngurus member 400 orang di chapter Batavia gitu. Kalau yang menantang ya namanya kita kan bisa dibilang satu komunitas itu kan beda-beda kepala, beda-beda Nah itu menyatukan itu tuh yang terkadang kita memang agak sulit ya. Tapi ya inilah komunitas gitu kan. Ya di saat rumah kita WCC kita harus mengikuti
alurnya gitu. Karena kita punya aturan dasar, aturan rumah tangga itu yang memang kita harus ikuti. Jadi menyatukan itu yang benar-benar menurut saya ya challenge gitu kan. Ya inilah challenge-nya gitu. Oke. Om Doni, aturan dasar aturan rumah tangga tadi disampaikan Om Cepi. Itu sampai sedetail itu ya. WCC punya aturan berorganisasi. Kita ada yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa? Karena kita pengen organisasi kita ini teratur, nggak barbar. Oh, oke. Jadi kalian di praktek di lapangan silakan aja luas, fleksibel gitu ya. Tapi tetap ada aturan yang kalian harus pahamin supaya sikap kita terkendali gitu loh. Termasuk misalnya kelakuan di jalan raya. Kita selalu banyak sih terima komplain. Ya itu kita tegur langsung. Oke, karena image-nya kan selama ini. Betul. Nah, itu berarti pengurus ya ingin mengubah image Iya, itu. kita harus ubah itu. Justru dengan organisasi otomotif ini yang dikenal dengan komunitas, kita ingin mendidik. Kita ingin mendidik member kita ini jadi benar di jalan gitu. Karena dengan 4.000 orang kalau bisa dididik semua ini bisa Betul, menjadi menyebar. Iya, itu dia. Itu yang kita harapkan. Itu dia. Menjadi contoh kan, Betul. role model buat masyarakat Betul. bagaimana beretika di jalan ya. Betul. Ini kita sering dengar keluhan banyak masyarakat lah kalau kita bicara etika dan moral di jalan gitu ya. Kadang-kadang bisa bikin stres gitu ya. Iya. Dan WCC 10 tahun, 11 tahun mau beraktif kemudian terus tumbuh. Tentu ada alasan di balik itu. Kalau ada satu pertanyaan, apa sih yang membuat para member ini kemudian bertahan di WCC ini? Ada testimoni-testimoni yang mungkin pernah disampaikan member gitu ya? Iya, klise sih sebenarnya ya. Oke. Kalau klise ya istilah di WCC itu mereka merasa fun aja. Oke. Gitu fun. Karena acaranya kalau ATPM ya, komunitas ATPM artinya satu merek. Kan udah ketahuan hobinya emang sama. Gitu kan. You suka merek ini berarti kebanyakan memang mindset mereka mobil ini bagus gitu kan. Nah, kalau di WCC kan beda-beda. Otomatis kenapa pilih merek ini karena gue suka ininya. Kenapa pilih ini kayak karena modelnya begini. Kenapa pilih ini karena lebih efisien lah. Nah, di sini kita coba meramu suatu acara atau suatu kegiatan yang memang akhirnya meninggalkan kesan ke mereka gitu. Ini salah satu contoh yang terakhir ya. Saya itu kan event terakhir. Saya itu kan setiap acara itu kan selalu bikin charity. Jadi kita selingin setiap kegiatan itu dalam ada suatu charity-nya. Kalau rata-rata orang terlalu biasa sumbangan untuk yatim piatu gitu ya. Sumbangan untuk ini bencana segala macam. Nah, kemarin tuh saya kepikiran kebetulan acara kita 1 dekade berbarengan dengan Hari Difabel Internasional tanggal 3 Desember. Saya langsung kepikiran, ya udah kenapa nggak kita datang ke Yayasan Anak Pembinaan Cacat Indonesia kan YPAC. Ya udah saya bawa ke situ, kita kumpulin kita kumpulin donasi, kita serahkan ke YPAC sambil kita nonton pentas seni mereka. Itu semua nangis. Artinya gini, mereka yang dengan segala kekurangannya mampu menunjukkan performance. Itu merinding. Menunjukkan performance yang membuat kita kagum. Sedangkan kita yang posisinya lebih sempurna terlalu banyak tidak bersyukur. Gitu. Jadi ini yang membuat mereka gua bangga di WCC nih gitu. Ini kegiatan yang seperti ini yang gue pengen gitu. Dapat lagi poinnya sahabat Sonoraya yang kenapa mereka bertahan di sini karena mereka banyak memberi, banyak menginspirasi, kemudian banyak juga memberi contoh membuat contoh. Nanti saya mau tanya dulu tantangannya karena ini lintas brand, lintas tahun pasti menarik karena perbincangannya akan berbeda dengan yang satu brand ya. Kita jeda dulu Mas Om Cepi dan Om Doni tetap bersama kami di Community Corner di FM 92 Sonora Jakarta.